Cerita diawali dengan Aryan membela Imli dari penduduk desa dan memberitahu penduduk desa bahwa Imli bukanlah aib tapi kebanggaan desa. Aryan mengatakan Imli belajar dengan sangat baik dan menyelesaikan kuliahnya, kemudian dapat pekerjaan sendiri. Imli mengukir namanya sendiri dan bangga menyebut dirinya. Desa ini dikenal karena pembuatan senjata dan bom, tetapi Imli mengubahnya. Teman Miti memberitahu dia bahwa Imli tertangkap dengan seorang anak kota, dan apa yang terjadi 1 tahun yang lalu terulang lagi. Penduduk desa memukuli Aryan. Sarpan menyuruh warga untuk menyeret Imli dan Aryan ke desa. Miti dan temannya bergegas menuju tempat itu. Penduduk desa mengikat Imli dan Aryan ke pohon. Miti sampai di sana memohon untuk mengampuni mereka. Sarpan berkata, putrimu adalah pendosa dan harus dihukum. Miti bersujud memohon putrinya tidak bersalah. Imli peringatkan Sarpan jangan berani permalukan ibunya. Sarpan menyuruh penduduk desa untuk ikat Miti juga dan melempari mereka dengan batu. Aryan berkata jangan berani menyentuh Imli. Dengan kecerdasannya, Imli membuka rantai dengan jepit rambut yang sebelumnya diberikan Miti. Kemudian Imli mengambil kapak dan membebaskan Miti dan Aryan dengan kapak tersebut. Imli berkata, aku akan mengubah pemikiran kuno kalian. Sarpan perintahkan penduduk desa untuk bunuh mereka dan tidak memberikan mereka keluar dari PGD. Warga memukul Imli dan Aryan. Miti menyelamatkan mereka dan meminta mereka untuk lari. Imli dan Aryan lari, tapi warga mengejar mereka dan salah satu warga melemparkan tombak ke arah mereka. Miti berteriak ketakutan. Tiba-tiba Aditya datang dan melindungi mereka. Sarpan bertanya kepada Aditya, kenapa kau ikut campur? Aditya berkata, kenapa kalian percaya dengan tahayul? Aryan berkata, itu menghancurkan 3 kehidupan tahun lalu dan harus diakhiri. Sarpan perintahkan penduduk desa untuk membunuh mereka. Aryan dan Aditya membalas serangan mereka. Miti berkata, Sarpan, kau telah menghancurkan kehidupan Emily tahun lalu. Saat ini Satyakam tidak ada. Satyakam tidak akan ampuni kau jika sesuatu terjadi pada Emily kali ini. Aryan merencanakan strategi untuk takuti para penduduk desa. Kemudian pukul penyerang pertama. Penduduk desa menjadi takut dan pergi. Imli berkata, ibu kita menang. Aku akan penuhi janji yang kubuat untuk ayah dan desa aman. Bahkan Pak Aditya berkata, akhirnya kau ingat namaku. Imli berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Wanita Pangdandia melakukan arti Imli dan mengatakan, Imli, kau hebat dengan menentang tradisi tahayul lama. Imli bertanya, apakah kau benar-benar akan melarang pernikahan paksa? Wanita itu berkata, kami punya satu hadiah lagi dari kelompok Pancayat Wanita dan perlihatkan kewarganegaraan PGD-nya di papan. Imli terharu melihatnya dan berkata, apa ini? Wanita itu mengatakan, desa ini tidak pernah menerima kau, tapi sekarang kau jadi kebanggaan seluruh desa. Aryan memberi selamat kepada Imli. Imli bertanya, apakah kau memujiku? Aryan berkata, aku telah melihat wajah kau setiap hari. Mungkin semua juga bosan. Imli memuji ibunya atas kesuksesannya dan meminta ibunya berfoto dengan papan foto. Kemudian Aryan, Imli, dan Aditya pun pergi dengan bus. Aryan menelepon ibunya. Narmada menangis dan bertanya apakah kau baik-baik saja. Bagaimana Aditya dan Imli? Aryan berkata, mereka berdua baik-baik saja, jangan khawatir. Telepon pun terputus. Aryan tidak sengaja menabrak Aditya. Aditya bertanya, seberapa kau kuat akan mendorongku? Aryan bertanya, seberapa besar dia akan membungkuk rendah. Aditya berkata, kenapa kau datang ke PGD? Kau tahu Imli tidak mencintaimu. Aryan berkata, ada orang lain yang membutuhkan dukungan mereka. Aditya bertanya, apakah Cheo Baskar Times pertaruhkan nyawanya untuk seorang reporter junior dan penulis obituari? Aryan mengatakan dia melakukan segalanya dengan intensitas, baik itu pekerjaan, persahabatan, ataupun permusuhan. Aditya berkata itu sangat menarik. Aryan kaget ketika Emily tiba-tiba tertawa. Emily berkata, aku akan siapkan dal untuk kau seumur hidup. Aryan merasa senang sambil memakan dal tersebut dan terus tertawa. Aditya cemburu melihat Emily dan Aryan yang bermesraan. Dia pun pergi tanpa makan.
Imli coba kejar Aditya, tapi Aryan menghentikan Imli. Aryan berkata, "Apa kau akan mengejar Aditya?" Imli ingat nasihat ibunya untuk terus maju tanpa peduli tentang orang-orang yang tidak menghargainya. Narmada berterima kasih kepada Imli karena telah membawa Aryan dan Aditya pulang dengan selamat. Malini datang dan peluk Aditya dan mengatakan, "Aku takut kehilanganmu." Aditya berkata, "Situasi tidak memungkinkan." Malini berkata, "Aku sendiri tanpa kau." Aparna masuk dan bertanya, "Ada apa, Malini?" Keluarga adalah rantai yang tidak membiarkan hubungan putus selama masa-masa sulit. Tapi kau anggap sebagai belenggu. Malini berkata, dia tidak pergi sendiri dan ibu yang membawanya. Dia betapa positifnya. Dia tahu betapa posesifnya ibu terhadapnya. Aditya bersiap-siap ke kantor. Aparna menawarkan bekal makan siang dan meminta untuk berikan satu untuk Imli. Malini merasa marah mendengar itu. Aparna menawarinya jus. Malini berkata, "Kau meluangkan waktu untuk bayinya di luar waktu untuk Imli." Aparna berkata, "Kau khawatir akan kesehatan bayimu, jadi aku menyiapkan jus untukmu."